Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual Modul 1.1a.6 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Nurin Nihaya Wulandari SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, pengajaran dan pendidikan merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Adapun tujuan pendidikan yang harus dicapai menurut Ki Hajar Dewantara adalah terbentuknya manusia Indonesia yang merdeka atau mandiri, yang selalu memiliki inisiatif, selalu berpikir kreatif, selalu berinovasi dan berkarya, serta memiliki budi pekerti luhur, sehingga lahirlah generasi yang cerdas, soleh, dan berkarakter. Ada beberapa nilai dasar yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, di antaranya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Di sini diibaratkan anak sebagai padi dan guru diibaratkan sebagai petani yang menyebar benih atau bibit padi. Tugas petani hanya merawat, memupuk padi tersebut agar bisa tumbuh dengan baik. Petani tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Guru hanya bisa membimbing dan mengarahkan anak agar bisa tumbuh secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Nilai-nilai dasar pendidikan yang selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pembelajaran, hendaknya selalu mengingat kepentingan anak-anak didik baik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun kehidupan kemasyarakatannya harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ada 3 azas yang perlu diperhatikan, yaitu kontinu, yang artinya bahwa seorang pendidik harus menuntun murid dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu konvergen, artinya seorang pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar. Yang ketiga yaitu konsentris, artinya seorang pendidik harus menuntun murid dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asasnya. Nilai-nilai dasar pendidikan selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pendidikan seyogyanya bisa memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Oleh sebab itu, pendidikan harus bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri anak, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Merdeka belajar dalam artian dalam proses pembelajaran, anak diberi kebebasan, namun guru tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak didik kita untuk belajar. Kebebasan dalam hal ini bukan kebebasan mutlak, tapi kita tetap harus memberikan arahan dan bimbingan sehingga anak bisa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga
anak bisa memperoleh pengetahuan yang diharapkan, bersikap sesuai dengan nilai-nilai budi luhur yang ada di masyarakat, dan memperoleh kecakapan hidup untuk menunjang di kehidupannya di masa mendatang. Ada 3 semboyan pendidikan yang sudah kita kenal, yaitu ing ngarsa sing tulodo, yang artinya bahwa ketika kita berada di depan, maka kita harus bisa memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, ing matya mangun karso, yang artinya ketika kita berada di tengah, maka kita harus bisa memberikan semangat. Dan tutwuri handayani, yang artinya ketika kita di belakang, maka kita harus bisa memberikan dorongan. Sebagai penutup kata, ku persembahkan sebuah puisi untuk Bapak pendidikan kita. Bingkai guruku, mimpi muncul saat itu aku baru mengenal sosokmu dalam bingkai coklat bergaris di tembok kelasku. Lama ku pandang hingga kini aku merasakan langkah perjuangan gerak dan pikirmu begitu tak mudah. Semenjak hadirmu, kata menjadi mudah terbaca, langkah menjadi mudah terarah, dan garis menjadi mudah terbentuk. Ritme zaman mengenang suaramu, tuturmu, dan sikapmu abadi dalam sanubari. Penerang pelita, penyemangat jiwa membara, bergerak maju turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku bangga milikimu guruku. Tanda terima kasihku kurawat baik semua tentangmu. Nama agung Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.